Assalamualaikum Sobat Formula United. Ya, kekalahan nomor 18 atau yang ke-18 di Premier League Manchester United musim ini setelah gol dari Marc Cucurella yang memberikan kemenangan kepada Chelsea di Stamford Bridge mengalahkan Manchester United. Mungkin ini seperti yang sudah banyak diprediksi bahwa Chelsea memiliki lebih besar peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka memiliki motivasi dan juga kepentingan langsung ya terhadap pertandingan tadi, karena mereka butuh untuk bisa mendapatkan poin maksimal, meraih 3 poin untuk mengamankan situasi di papan klasemen, di mana Chelsea ini sangat-sangat butuh untuk bisa lolos langsung ya. Mereka ingin mengamankan 5 besar. Saat ini persaingannya sangat ketat sekali di sana untuk memperebutkan tiket Liga Champions, sehingga ya mereka sangat butuh untuk bisa memenangkan pertandingan tadi, dan itu yang mereka lakukan. Jadi ada tugas, ada hasil ya yang sesuai dengan yang diinginkan di sana. Bagaimana dengan Manchester United? Gue sebenarnya kaget dengan 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Ruben Amorim, di mana mayoritasnya adalah pemain inti dari Manchester United. Bahkan pemain yang sering sekali disimpan ya di laga-laga sebelum Europa League, seperti Casemiro misalnya diturunkan langsung bahkan dari menit pertama. Lalu kiper juga demikian, Andre Onana diturunkan dari menit pertama. Harry Maguire juga diturunkan dari menit pertama. Bruno Fernandes tentu saja. Jadi gue bisa bilang ini merupakan salah satu mungkin starting 11 yang terkuat ya kalau melihat pemain-pemain yang ada di Manchester United saat ini. Kalau melihat dari awal pertandingan, 15 menit awal, Manchester United menurut gue tampil bagus. Mereka tampil solid ya di belakang. Walaupun sempat ada tadi momentum dari Chelsea, tapi Manchester United bermain dengan agresivitasnya juga determinasi yang tinggi. Mereka banyak memenangkan duel, mereka sangat dominan di possession. Mereka bisa menciptakan momentum-momentum bahkan peluang. Puncaknya adalah gol dari Harry Maguire yang sayang dianulir karena offside, VAR mengintervensi di sana. Tapi sampai dengan momentum gol dari Harry Maguire yang dibatalkan itu ya di menit ke-17, Manchester United menurut gua tampil bagus. Nah, justru situasi ini berbalik setelah gol tersebut dianulir. Manchester United kehilangan kendali, terutama di lini tengah. Di 15 menit awal Bruno Fernandes sebenarnya tampil sangat menonjol di lini tengah ya. Casemiro juga tampil bagus membantu lini pertahanan Manchester United. Lini serang juga menurut gue tampil cukup oke, terutama Mason Mount perannya di sana. Tapi setelah gol yang dianulir tadi, kualitas permainan dari Manchester United berangsur-angsur menurun. Justru Chelsea yang tampil lebih berbahaya dan mereka mampu menciptakan peluang-peluang. Salah satunya adalah tendangan dari Reece James yang membentur tiang gawang dari Andre Onana. Lalu ada juga tadi situasi tendangan dari Cole Palmer yang masih bisa dihalau oleh Andre Onana, tapi bola muntah yang jatuh di kaki Enzo Fernandes itu offside, walaupun Enzo Fernandes juga tidak bisa mengeksekusi dengan bagus. Tapi ya 30 menit babak pertama Chelsea justru mereka walaupun tidak sedominan Manchester United dalam sisi possession, tapi mereka tampil cukup berbahaya. Di sisi lain gue menilai ada situasi yang tidak pasti di Manchester United, apakah mereka ingin lebih mengimbangi Chelsea bermain dengan agresivitas yang tinggi, atau mereka ingin mengamankan situasi keadaan kondisi pemain utamanya ya, dengan yaitu tadi tidak bermain terlalu frontal. Di babak kedua, 10 menit babak kedua, Manchester United lagi-lagi sama seperti yang ditunjukkan di awal babak pertama. Mereka tampil bagus, mereka bisa menciptakan momentum dan juga peluang, tapi memang ketajaman tidak terjadi ataupun kualitasnya tidak cukup bagus di lini belakang. Di lini depan ya. Di lini depan. Dan lini belakang yang ingin gue singgung adalah ya mereka justru menerima serangan bertubi-tubi setelah 10 menit babak kedua dari Chelsea, tapi
gue melihat mayoritas masih cukup tangguh. Sampai dengan ada aksi individu yang cerdik menurut gue dari seorang Reece James ya, dimana ini mengecoh lini belakang Manchester United sebelum dia melepaskan umpan yang bisa disundul dengan bagus oleh Marco Correa, mengalir tajam menurut gua ke daerah kiri gawang dari Andre Onana. Sebelumnya ada momentum penalti yang untungnya dianulir oleh wasit karena tadi Tarik George ya dia terjatuh di kotak penalti. Apakah itu ada sentuhan atau tidak dari Andre Onana? Menurut gua ada sentuhan, tapi mungkin apa ya, wasit melihat hal yang berbeda. VAR pun juga demikian sehingga akhirnya itu dianulir, tidak jadi penalti. Tapi ya akhirnya Chelsea mampu mencetak gol melalui Marco Correa. Di babak kedua, terutama setelah situasi tertinggal dan mendekati akhir pertandingan, Ruben Amorim terlihat apa ya? Ya, dia juga harus realistis. Dia ingin mendapatkan hasil di pertandingan menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Tapi di sisi lain dia juga harus mengamankan kondisi pemain ya, utamanya untuk final, sehingga dia mulai nih melakukan rotasi pemain, mengganti pemain-pemain vital penting seperti Casemiro, bahkan seorang Bruno Fernandes pun juga ditarik ya di pertandingan tadi. Luke Shaw pun juga demikian. Ini menurut gue dalam rangka untuk persiapan final Europa League nanti. Secara keseluruhan gue menilai Manchester United ya mereka bisa sebenarnya menunjukkan kualitas permainan yang bagus. Tadi di beberapa periode pertandingan, di babak pertama maupun juga di babak kedua, terutama di awal-awal babak ya, mereka mampu menunjukkannya, tapi tidak secara konsisten. Dan menurut gua selalu di situ kan masalahnya Manchester United dengan konsistensinya. Belum lagi kualitas ketajaman di lini depan. Menurut gua bukannya tidak ada ya, kalau tidak ada divonis kayaknya nggak sama sekali. Sempat tadi menciptakan beberapa peluang walaupun tidak banyak. Tapi kualitas, ini dia nih, kualitas yang menurut gue memang harus ditingkatkan, harus diperbaiki lagi untuk pertandingan selanjutnya, terutama untuk final nanti ya di Europa League. Gue juga menilai tadi setelah situasi 1-0 nampaknya memang ada prioritas yang berganti, di mana situasinya bukan lagi tentang pertandingan tadi di atas lapangan yang menurut gue demikian, karena bagaimana Manchester United menyikapi ketertinggalan tersebut dengan usaha-usaha yang ditunjukkan di atas lapangan mendekati peluit akhir tadi juga tidak menunjukkan adanya kualitas ataupun juga agresivitas yang baik di atas lapangan. Justru Chelsea yang gua nilai tampil luar biasa, terutama dalam situasi 1-0, mereka tidak hanya sekedar yang penting tidak kebobolan, enggak ya, tapi mereka justru keluar melakukan pressing bagi pemain Manchester United, bahkan ketika bola tersebut masih berada di daerah pertahanan Manchester United sendiri. Dan ini menyulitkan Manchester United untuk bisa build up ya, untuk berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Ada banyak hal sih menurut gue dari pertandingan tadi yang terlihat bahwa memang proses Manchester United ya, Ruben Amorim untuk membangun ulang skuad ini masih belum dekat menurut gue. Dari situ gue menilai ya bagaimana Ruben Amorim di konferensi pers juga sudah menyinggung tentang musim depan, termasuk juga Europa League, apakah menang ataukah tidak memenangkan Europa League. Yang lebih penting lagi adalah situasi untuk musim depan. Dan gue sepakat karena memang ada situasi yang mengkhawatirkan dari sisi permainan Manchester United masih belum bisa konsisten. Tadi yang diturunkan bukan pemain cadangan sih menurut gue, lebih banyak pemain inti, tapi tetap saja Manchester United bahkan tidak bisa mencetak gol ke gawang Chelsea. Ini merupakan lagi-lagi kekhawatiran besar ya, karena tanpa gol hasil itu tidak bisa diraih dengan positif. Lalu tentu saja kekalahan nomor 18 di musim ini hal yang luar biasa buruk sih menurut gue. Ini sudah jauh dari kata memalukan ataupun mengecewakan. Ini lebih menyedihkan sih menurut gue melihat Manchester United dalam musim ini ya. Sampai harus menelan 18 kali kekalahan dan bahkan ada potensi bisa menderita kekalahan yang ke-19. Kalau seandainya itu yang diraih, maka 50% pertandingan Manchester United di musim ini itu diakhiri dengan kekalahan.
Wow, bayangkan Manchester United yang secara total 37 pertandingan ya sampai dengan sejauh ini 18-nya tuh kekalahan. 18 tambah 18 itu 36. Berarti ya sekitar 50% lah menurut gue. Manchester United musim ini pertandingannya di Liga berakhir dengan kekalahan. Ini situasi yang seperti gue katakan tadi, ini sangat-sangat luar biasa menyedihkan sih. Di pertandingan lain Tottenham Hotspur sebelum final mereka juga kalah 2-0 menghadapi Aston Villa. Aston Villa juga memiliki kepentingan untuk meraih kemenangan dan mereka mampu seperti Chelsea ya, get the jobs done, menyelesaikan pekerjaannya dengan mengamankan 3 poin, membawa persaingan ini nanti sampai dengan ke pertandingan terakhir. Tapi kalau melihat situasi Manchester United dengan Tottenham Hotspur yang akan sama-sama berlaga nanti di Europa League final, dari sini saat ini ya, malam ini gue menilai peluang tersebut sama-sama terbuka, 50-50. Belum ada tim yang bisa dikatakan lebih diunggulkan atau bahkan jauh diunggulkan. Ya, menurut gue enggak sih. Dengan keadaan seperti ini, semuanya bisa terjadi. Itu tadi berarti partai persiapan menuju final berakhir dengan kekalahan, bahkan kekalahan nomor 18. Bagi Manchester United di musim ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.